Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 11 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami agar kami mengerti dan menjadikan kebenaran ini bagian hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Belajar dengan doa yang sungguh-sungguh. Ayat inti terdapat dalam Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Mereka yang tidak mau menerima kebenaran Alkitab yang terang, jelas, dan tajam, senantiasa mencari cerita-cerita dongeng yang akan mendiamkan hati nurani. Semakin kurang rohani, kurang penyangkalan diri, dan merendahkan doktrin-doktrin yang dikemukakan, semakin besar kesukaan dengan mana mereka diterima. Orang-orang ini merendahkan kuasa intelektual untuk memuaskan keinginan-keinginan daging mereka. Oleh karena kesombongannya, mereka tidak perlu menyelidiki Alkitab dengan jiwa yang menyesal dan doa yang sungguh-sungguh memohon tuntutan ilahi. Mereka tidak mempunyai perisai untuk menangkis penipuan. Iblis siap sedia memenuhi keinginan-keinginan hati dan menyembunyikan penipuannya itu di tempat kebenaran. Demikianlah caranya kepausan mendapat kekuasaannya atas pikiran-pikiran manusia dan oleh penolakan kebenaran, sebab kebenaran itu melibatkan salib, maka Protestan pun menuruti jalan yang sama. Semua yang melalaikan firman Allah mempelajari kenyamanan dan politik agar mereka tidak mempunyai perbedaan dengan dunia ini akan dibiarkan menerima bidat atau ajaran yang sesat yang terkutuk gantinya kebenaran agama. Setiap bentuk kesalahan yang dapat dipikirkan akan diterima oleh mereka yang dengan sengaja menolak kebenaran. Ia yang memandang ngeri suatu penipuan akan dengan mudah menerima yang lain. Rasul Paulus berbicara mengenai sekelompok orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, menyatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. 2 Tesalonika 2 ayat 10-12. Dengan amaran seperti itu di hadapan kita perlu waspada mengenai doktrin-doktrin yang kita terima. Di antara yang paling ampuh dari agen-agen penipu besar itu ialah ajaran-ajaran yang menyesatkan dan mujizat-mujizat palsu spiritisme. Dengan menyamar sebagai malaikat terang, ia menyebar jaringnya di tempat yang paling sedikit dicurigai. Seandainya saja orang mempelajari buku Allah dengan doa yang sungguh-sungguh, agar mereka bisa mengerti, mereka tidak akan ditinggalkan di dalam kegelapan untuk menerima doktrin-doktrin palsu. Tetapi oleh karena mereka menolak kebenaran itu, mereka jatuh menjadi mangsa penipuan. Kesalahan berbahaya lainnya ialah doktrin yang menyangkal keilahian Kristus, yang mengatakan bahwa Dia tidak ada sebelum kedatangannya ke dunia ini. Teori ini diterima dengan senang oleh sekelompok orang yang mengatakan mereka percaya Alkitab, namun secara langsung bertentangan dengan pernyataan Juru Selamat yang paling jelas mengenai hubungannya dengan Bapa itu, mengenai tabiat ilahinya, dan mengenai praeksistensinya. Saudaraku dalam Tuhan, ada dua ajaran sesat yang renungan hari ini amarkan, dan karenanya kita perlu sungguh-sungguh berdoa dalam mempelajari Alkitab. Ajaran sesat tersebut adalah spiritisme dan menyangkal keilahian Kristus. Kita akan melihat secara ringkas apa yang Alkitab ajarkan tentang keilahian Kristus, serta beberapa kutipan roh nubuat.
Amsal 8 ayat 24 dan 25. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Perhatikan dalam versi King James, kata aku telah lahir disebutkan I was brought forth. Brought forth artinya dibawa keluar. Dan memang lahir itu adalah proses untuk dibawa keluar. Nah, Amsal 8 berisi tentang hikmat. Hikmat ini lahir sebelum semuanya ada. Maka hikmat ini bukanlah Salomo. Lalu siapakah hikmat ini? 1 Korintus 1 ayat 24 berkata, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi hikmat itu adalah Kristus, karenanya hikmat yang dimaksudkan dalam Amsal 8 adalah Kristus. Dan memang Kristus lahir sebelum semuanya ada, sebab oleh dialah segala sesuatu diciptakan. Paulus menuliskan dalam Kolose 1 ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Kemudian dalam Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Yohanes juga menyatakan hal yang sama dalam Yohanes 1 ayat 3, bisa dibaca dalam Alkitab masing-masing. Itulah sebabnya Yesus harus lahir terlebih dahulu, baru segala sesuatu diciptakan. Nah, dalam Amsal 8 tersebut ada yang bergumul dengan ayat 22. Mari kita baca Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Dalam bahasa Inggris dikatakan possessed, ya, bukan made atau create. Nah, karena ada kata menciptakan, maka ada banyak orang yang percaya bahwa anak Allah itu diciptakan. Hal itu tentunya tidak alkitabiah. Kenapa? Pertama, ayat 24 dan 25 tadi menjelaskan bahwa anak Allah dilahirkan atau dibawa keluar. Diciptakan dan dilahirkan sangat berbeda artinya. Kedua, kata menciptakan atau possess dalam versi King James diterjemahkan dari kata Ibrani yang sama dengan kata mendapatkan dalam ayat berikut ini. Kejadian 4 ayat 1 berkata, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kata mendapatkan dalam ayat ini berasal dari kata Ibrani yang sama dengan kata menciptakan atau possessed dalam Amsal 8 ayat 22 tadi. Hawa berkata, aku telah mendapat seorang anak. Bagaimana Hawa mendapatkan anaknya? Melalui suatu proses. Adam dan Hawa bersetubuh, kemudian Hawa mengandung, dan kemudian melahirkan. Jadi anak yang Hawa peroleh atau dapatkan bukan karena diciptakan, tetapi melalui suatu proses kelahiran. Bisa lihat hubungannya? Hikmat berkata dalam ayat 22 tadi, Tuhan mendapatkan atau memperoleh aku sebelum permulaan pekerjaannya. Bagaimana prosesnya Tuhan mendapatkan hikmat? Melalui kelahiran. Lihat kembali Amsal 8 ayat 24 dan 25. Dan jika kita membaca Yohanes 1 ayat 1 yang berkata, pada mulanya adalah firman, maka firman tersebut ada mulanya, yaitu pada permulaan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Sebab anak Allah lahir terlebih dahulu dan kemudian oleh dialah segala sesuatu diciptakan. Baca juga Kolose 1 ayat 15. Inilah yang White sebut praeksistensinya Kristus, yaitu Yesus sudah ada ya, sebelum lahir di dunia ini, yaitu lahir sebelum semuanya eksis atau ada. Jadi sebelum semuanya diciptakan, Allah Bapa memperoleh atau mendapatkan anak. Inilah pada mulanya yang Yohanes maksudkan. Karenanya Yohanes tulis, firman itu bersama-sama dengan Allah, sebab tidak ada yang lain, hanya Bapa dan anaknya. Jadi,
Amsal 8 ayat 22, 24, dan 25 dapat menolong kita memahami Yohanes 1 ayat 1. Nah, Yohanes 1 ayat 1 juga menyatakan bahwa firman itu adalah Allah. Benar, sebab anak Allah lahir dari Bapanya yang adalah Allah atau ilahi. Kristus lahir dari Bapa yang adalah ilahi. Jadi, keilahian Kristus adalah karena kelahiran dan bukan karena muncul bersama-sama dengan Bapa. Inilah yang Alkitab ajarkan. Apakah buktinya Yesus tidak muncul bersama-sama dengan Bapa? Yohanes 5 ayat 26 menyatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kapan Bapa memberikan hidupnya kepada anaknya? Pada waktu anak lahir dari Bapa. Jika Yesus muncul bersama-sama dengan Bapa, maka Bapa tidak dapat memberikan hidupnya kepada Yesus, sebab muncul bersama-sama. Dan juga, jika muncul bersama-sama, tidak perlu lagi diberikan hidup karena sudah sama-sama memiliki hidup. Nah, banyak yang berkata, jika Yesus lahir dari Bapa, siapa ibunya? Di mana rumah sakitnya? Siapa bidannya? Dan semua hikmat manusia yang terpikir oleh mereka. Mohon maaf, itu namanya menghina Allah. Kenapa? Karena Alkitab berkata dalam Yeremia 32 ayat 27, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Adakah yang mustahil bagi Allah? Lukas menjawab, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Jadi apakah Allah bisa mempunyai anak dengan cara keluar dari dirinya sendiri? Tentu bisa, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siapa Tuhan yang dimaksudkan ini? Allah Bapa. Berikut buktinya. Yeremia 10 ayat 10 menuliskan, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Yeremia yang sama menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang benar. Siapakah dia ini, Allah yang benar itu? Yesus sendiri menjawab dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah doa Yesus kepada Bapanya. Yesus sendiri menyatakan bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia, apalagi untuk memiliki anak melalui kelahiran. Perhatikan juga, Hawa keluar dari Adam. Apakah mustahil bagi Allah? Tentu tidak. Kemudian Maria yang masih perawan tapi bisa hamil tanpa suami, apakah mustahil bagi Allah? Tentu tidak. Kita lihat kembali tentang Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 7 yang berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian dalam Kejadian 2 ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Adam dibentuk dan dihembuskan nafas hidup, tetapi Hawa dibangun dari Adam, yaitu dari rusuknya, dan tidak ada disebutkan dihembuskan nafas hidup kepada Hawa. Kenapa? Karena Hawa dibangun atau dibawa keluar dari Adam yang hidup. Hawa menerima hidup itu dari Adam sebagaimana Hawa keluar dari Adam. Nah, pertanyaan, apakah alamiah kemanusiaan Hawa lebih rendah dari Adam karena dia muncul sesudah Adam? Sama sekali tidak. Kemanusiaan Hawa setara atau sama dengan kemanusiaan Adam. Kemudian bagi yang mempunyai anak, apakah anak-anak kita yang lahir dari orang tuanya dan lahir jauh sesudah orang tuanya, apakah alamiah kemanusiaan anak-anak kita lebih rendah dari kita orang tuanya hanya karena dia muncul sesudah orang tuanya? Sama sekali tidak. Anak-anak kita alamiah kemanusiaannya setara atau sama dengan kita orang tuanya. Inilah prinsip yang Allah telah tetapkan sejak mulanya. Dan ini semua di dalam Alkitab.
Jadi keilahian Kristus adalah setara dengan keilahian Bapanya, sebab Kristus lahir dari Bapanya yang ilahi. Jadi saudaraku dalam Tuhan, mereka yang menolak Yesus sebagai anak Allah yang lahir sesungguhnya dari Allah Bapa adalah sama dengan menolak keilahian Kristus. Sebab dasar keilahian Kristus adalah statusnya sebagai anak Allah yang diperanakkan oleh Allah Bapa. Itu sebabnya orang Yahudi marah dan mau bunuh Yesus. Yohanes 5 ayat 18 berkata, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi memahami bahwa jika mengaku anak, maka alamiahnya sama dengan Bapanya, yaitu alamiah Allah atau alamiah ilahi. Itu sebabnya mereka marah. Mereka marah bukan karena Yesus mengaku muncul bersama-sama dengan Bapa, tetapi karena Yesus mengaku anak, dan Allah itu adalah Bapanya. Bagaimana dengan roh nubuat? Para nabi dan Bapa, halaman 21, paragraf 5, Nyonya White menuliskan, dan anak Allah menyatakan tentang dirinya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya. Sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Ini ditulis dan dicetak pada tahun 1890. Perhatikan, Nyonya White memahami bahwa Yesus dilahirkan atau dibawa keluar atau brought forth pada masa kekekalan dengan mengutip Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Kemudian perhatikan apa yang Nyonya White tulis 5 tahun kemudian dalam Signs of the Times Mei 30, 1895 yang berbunyi, persembahan lengkap telah dibuat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan seorang anak melalui penciptaan sebagaimana para malaikat. Bukan anak melalui adopsi sebagaimana orang berdosa yang diampuni. Tetapi anak yang diperanakkan dalam gambar wujud dari pribadi Bapa dan dalam semua cahaya keagungan dan kemuliaannya yang setara dengan Allah dalam otoritas, martabat, dan kesempurnaan ilahi. Di dalam Dia tinggal semua kepenuhan kealahan secara jasmani. Di dalam Alkitab ada 3 kategori anak Allah, yaitu melalui penciptaan, melalui adopsi, dan melalui kelahiran. Nah, jika Yesus anak Allah melalui penciptaan, maka tidak bisa disebut anak tunggal, sebab banyak yang melalui penciptaan. Demikian juga jika Yesus adalah anak Allah melalui adopsi, tidak bisa disebut anak tunggal, sebab banyak yang diadopsi. Satu-satunya jalan Yesus disebut anak tunggal Allah adalah karena Yesus lahir dari Bapa. Karenanya, kelahiran yang dimaksudkan dalam kutipan bukan mengacu kepada kelahiran Yesus di dunia. Sebab kutipan ini berkata, ia dilahirkan dalam gambar wujud dari pribadi Bapa dan dalam semua cahaya keagungan dan kemuliaan Bapa. Waktu Yesus lahir di dunia ini, keilahiannya ditutupi dengan kemanusiaan. Dia tidak lahir dalam seluruh keagungan dan kemuliaan Allah. Sebab manusia berdosa tidak dapat melihat kemuliaan keilahian dan tetap hidup. Satu lagi kita lihat catatan roh nubuat tentang Yesus anak yang lahir dari Bapa. Review and Herald 5 April 1906 paragraf 7 menyatakan, Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang ilahi ada sejak kekekalan, pribadi yang berbeda, namun satu dengan Bapa. Dia adalah kemuliaan surga yang tidak ada bandingannya. Dia adalah panglima makhluk cerdas surgawi, dan pemujaan penghormatan para malaikat diterima olehnya sebagai haknya. Ini bukan perampokan dari Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Dia menyatakan, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada permulaan pertama. Sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir.
Aku di sana ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Amsal 8 ayat 22 sampai 27. Nyonya White menulis buku Para Nabi dan Bapa pada tahun 1890 dan mengutip Amsal 8 ayat 22 sampai 30 untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa. Dan pada tahun 1906, Nyonya White masih menggunakan Amsal 8 ayat 22 sampai 27 untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya lahir dari Bapa. Jadi, pernyataan beberapa tokoh dalam gereja Advent yang sekarang ini yang menyatakan bahwa Nyonya White berubah dari anti-trinitas menjadi trinitas mulai tahun 1898 adalah tidak benar. Dan masih banyak bukti lainnya. Nyonya White sama sekali tidak berubah sejak pergerakan Advent dimulai sampai dia meninggal. Bagi yang rindu untuk belajar lebih banyak, di bagian komen kami berikan link kepada pelajaran-pelajaran tentang keilahian Yesus serta Nyonya White sama sekali tidak berubah. Paulus menyatakan, mereka yang menolak kebenaran maka Allah izinkan kesesatan datang kepada mereka. 2 Tesalonika 2 ayat 10-12. Karenanya, berdoa sungguh-sungguh agar kebenaran dinyatakan dalam diri kita dan bukan dusta, dan terbukti bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Yesus lahir dari Bapa, dan itulah dasar keilahian Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya. Pagi hari ini kami bersyukur boleh menerima kebenaran dari Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus adalah ilahi, bukan karena muncul bersama-sama dengan Bapa, tetapi karena lahir dari Bapa yang ilahi. Alkitab dengan jelas menyatakan dan Roh Nubuat dengan jelas mendukung. Karenanya ya Bapa, biarlah masing-masing umat Allah dengan sungguh-sungguh berdoa agar saat mempelajari firman Allah menerima kebenaran dan bukan dusta. Tolong kami ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.